14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kembali lagi kepada berita utama. Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu tanpa syarat. Terima kasih. Apa benar yang ku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raden. Silakan duduk. Maaf, di kantor saya begitu sederhana. Tidak apa, terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi Bung, menurut saya kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Jadi gini Bung, PPKI adalah buatan Jepang. Jadi kalau kita merdeka dengan adanya bantuan PPKI, sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Apa maksud Bung berkata seperti itu? Jadi begini Bung, saya mendengar barusan dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Maksudnya? Jadi begini Bung, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita telepon terlebih dahulu Bung Karno? Ide bagus itu Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada yang harus disampaikan oleh Syahrir. Berita apa itu Syahrir? Jadi begini Bung, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak dapat bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya jika kita mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tetapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu, mari kita permisi di mana? Mari. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, balik ini juga, kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah esok hari. Potonglah saja leherku sekarang. Tak usah menunggu hari esok. Sudah, jangan bertengkar, mari duduk. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa kau tidak melakukan sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung. Harus menunggu Jepang memerdekakan negara kita. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan jika kita merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Jangan buat ribut sini. Sudah malam. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara. Tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara-saudara karena saya takut akan kembali ada korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta untuk melakukan proklamasi. Culik. Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat. Itu benar, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Lalu kemana kita membawanya? Rengas Dengklok. Tembok itu luas, di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Darwis? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sudah sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau mencarikan tempat? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Baiklah, terima kasih Subeno. Iya, sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Joe Kison. Kapan kita akan membawa mereka? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta ikut kami. Mau dibawa kemana saya nih? Lalu, mengapa kalian membawa saya? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Mari ikut kami. Ini dipercayaan Anda, Bung. Ayo, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika istrinya diajak pula. Bung Karno, Iya, ada apa? Anda harus ikut kami, Bung. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kasarkah kalian, jika aku memiliki istri, bagaimana dengan dia? Ada apa, Kang Mas? Berapa banyak orang? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku? Aku tidak ingin berpisah dengan istriku. Jika kalian ingin membawa aku, maka kalian juga harus membawa dia. Baik, Bung, kami akan membawa kalian berdua. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Ini apa mau kalian? Sehingga saya dibawa ke sini. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya benar, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatna juga. Iya benar, Hatta. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini saat yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Mengapa kau begitu percaya dengan berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Saya ingin kemerdekaan ini atas jerih payah kita sendiri. Itu benar, Bung. Apabila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita akan menjajah kembali. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Tidak bisa Subarjo, dia ingin menjemput maksa Soekarno. Baiklah, saya akan menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka? Rapat PPKI batal, jadi aku ingin menemui mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka. Mengapa? Karena kami sudah sepakat mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, Jepang menyerah pada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahir sudah beritahu Anda, Bung? Tetapi, saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Ya sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kalau begitu, bolehkah kami pulang? Kalau begitu, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa kau bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 4, Soekarno mengantarkan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda.
Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya ingin mengantarkan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Saya akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Miss Himura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Miss Himura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpul Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarno dan Sayuti Malik dan DM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bentuk proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Yang selanjutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian setuju? Ya, setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Menurut saya, Bung Karno dan Hatta saja yang menandatanganinya, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, bagaimana jika tanggal 17 Agustus? Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam melakukan sholat dalam sehari dengan sejumlah 17 rakaat. Bagaimana jika hari ini, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Ya, perbanyakkan naskah ini, lalu sebarkan kepada masyarakat. Baik, Bung. Fatmawati, tolong kau jahitkan ini menjadi bendera merah putih. Baiklah. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah
datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.